فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Khurasan adalah sebuah wilayah kuno yang namanya sering muncul dalam catatan sejarah, naskah klasik, dan kisah-kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Wilayah ini terletak di bagian timur dunia Islam pada masa lampau, membentang dari daerah yang kini termasuk dalam wilayah negara Iran, bagian timur laut, Afghanistan, bagian barat, hingga sebagian wilayah Asia Tengah. Nama Khurasan sendiri dalam bahasa Persia berarti tempat matahari terbit, menandakan posisinya yang berada di sisi timur dari pusat pemerintahan kekhalifahan di masa lalu. Khurasan pada masa kejayaannya merupakan pusat perdagangan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Kota-kotanya seperti Nishapur, Merv, Herat, dan Balkh menjadi simpul penting dalam jalur perdagangan yang menghubungkan dunia Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan seperti sutra, rempah-rempah, dan batu mulia, tetapi juga gagasan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Para ulama, pujangga, dan pedagang berlalu lalang di jalan-jalan kota Khurasan, meninggalkan jejak yang kelak menjadi bagian dari sejarah besar dunia Islam. Namun, Khurasan tidak hanya dikenal karena kejayaan ilmu dan perdagangannya. Dalam sejumlah riwayat, wilayah ini disebut-sebut akan memiliki peran penting di akhir zaman. Salah satu riwayat yang paling terkenal menyebutkan bahwa dari arah Khurasan akan muncul pasukan besar yang membawa panji berwarna hitam. Riwayat ini memicu imajinasi banyak orang sepanjang sejarah, bahkan menjadi bagian dari perbincangan para ulama, sejarawan, dan masyarakat awam. Selain itu, ada pula kisah yang mengaitkan Khurasan dengan kemunculan tokoh besar di akhir zaman yang dikenal sebagai Dajjal. Kisah turunnya Dajjal di Khurasan diceritakan dengan penuh gambaran yang menggetarkan hati. Dajjal digambarkan sebagai sosok yang membawa fitnah besar, menguji keimanan manusia dengan tipu daya, kekuatan luar biasa, dan keajaiban yang memukau. Dalam sebagian sumber disebutkan bahwa ia akan muncul dari wilayah Khurasan, diikuti oleh para pengikut yang terperdaya oleh kekuasaannya. Meskipun tidak semua ulama sepakat dengan detail tempat kemunculannya, nama Khurasan tetap melekat kuat dalam ingatan kolektif umat sebagai titik awal peristiwa besar tersebut. Bayangkan Khurasan pada masa itu dengan lanskap yang terdiri dari gurun luas, pegunungan tinggi, dan lembah subur. Kota-kota besarnya berdiri kokoh dengan benteng batu, pasar yang ramai oleh pedagang dari berbagai bangsa, dan masjid-masjid yang menjadi pusat pengajaran agama. Di antara jalur-jalur karavan yang membelah padang pasir, terselip jalan yang kelak, menurut sebagian keyakinan, akan dilalui oleh pasukan atau tokoh yang membawa peristiwa besar bagi dunia. Seiring berjalannya waktu, Khurasan mengalami banyak perubahan. Bangsa-bangsa datang dan pergi, meninggalkan lapisan sejarah yang tebal di tanahnya. Kekaisaran berganti, bahasa berubah, dan budaya berkembang. Tetapi, nama Khurasan tetap hidup dalam buku-buku sejarah dan dalam bisikan kisah akhir zaman. Kini, wilayah yang dulunya dikenal sebagai Khurasan terpecah menjadi beberapa bagian yang masuk ke dalam wilayah negara modern. Namun, bayangan masa lalu yang penuh kejayaan dan misteri itu tetap membekas. Khurasan adalah simbol pertemuan antara sejarah nyata dan keyakinan eskatologis.
Ia adalah saksi dari kemegahan peradaban manusia, sekaligus menjadi bagian dari narasi yang mengingatkan tentang ujian besar di akhir zaman. Dalam setiap kisah yang mengaitkan wilayah ini dengan kemunculan Dajjal, tersimpan pesan tentang kewaspadaan, keteguhan iman, dan kesadaran bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang peringatan bagi masa depan. Di balik gemerlapnya peradaban Khurasan pada masa lalu, tersimpan kisah yang membuat wilayah ini menjadi bahan pembicaraan lintas generasi. Para penulis sejarah kuno menggambarkannya sebagai tanah yang makmur, dikelilingi bentang alam yang indah, namun juga keras. Gurun pasir yang membentang luas menjadi jalur utama bagi kafilah dagang, sementara pegunungan yang menjulang menjadi benteng alami yang melindungi kota-kotanya dari serangan mendadak. Sungai-sungai yang mengalir dari pegunungan membawa kesuburan ke lembah-lembah, menjadikan Khurasan lumbung pangan di tengah kawasan yang sering dilanda perang. Ketika membaca catatan para pengembara dan sejarawan, kita menemukan deskripsi pasar Khurasan yang penuh warna. Pedagang dari Tiongkok membawa sutra halus, dari India datang rempah-rempah yang harum, dari negeri Arab tiba kemenyan dan mutiara, sementara dari Eropa Timur datang bulu binatang dan logam mulia. Pertemuan para pedagang ini tidak hanya menukar barang, tetapi juga menukar cerita, filsafat, dan keyakinan. Dari sinilah Khurasan tumbuh menjadi pusat intelektual yang memengaruhi perkembangan dunia Islam. Namun di tengah gambaran kemakmuran itu, terdapat satu narasi yang membuat nama Khurasan menjadi misterius. Keyakinan bahwa dari tanah inilah akan muncul peristiwa besar menjelang akhir zaman. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Dajjal akan memulai langkahnya dari Khurasan, diiringi pengikut yang tak terhitung jumlahnya. Sosok ini digambarkan mampu melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, sehingga banyak orang akan terperdaya olehnya. Ia akan membawa fitnah yang begitu besar, menguji iman manusia hingga titik terberat. Bayangkan suasana itu. Di langit Khurasan, matahari terbit di balik puncak gunung yang diselimuti kabut tipis. Pasar-pasar mulai ramai, kafilah-kafilah bergerak membawa muatan, namun dari kejauhan, debu mengepul seolah pasukan besar tengah mendekat. Orang-orang berbisik, mengingat ramalan lama yang diwariskan nenek moyang mereka. Sebagian mencoba mengabaikannya, tetapi rasa waspada dan cemas mulai merayap di hati. Sejarah mencatat bahwa Khurasan juga pernah menjadi titik awal pergerakan besar dalam dunia Islam, seperti munculnya pasukan berpanji hitam yang kemudian berperan penting dalam perubahan politik kekhalifahan. Fakta sejarah ini bercampur dengan keyakinan akhir zaman membuat nama Khurasan memiliki aura ganda, sebuah pusat peradaban sekaligus gerbang menuju peristiwa yang ditakuti umat manusia. Kini, meski Khurasan tidak lagi menjadi satu wilayah utuh seperti di masa lampau, bayangan sejarahnya tetap hidup. Kota-kota yang dulu berjaya sebagian telah menjadi puing, sebagian lainnya berkembang menjadi pusat modern. Namun, kisah-kisah lama masih dibicarakan oleh para peneliti, ulama, dan masyarakat yang memegang erat tradisi lisan. Khurasan menjadi bukti bahwa sebuah tempat bisa hidup abadi, bukan hanya karena bangunan atau batas wilayahnya, tetapi karena ingatan dan kisah yang mengikatnya dengan hati manusia. Perjalanan panjang Khurasan dalam sejarah tidak dapat dilepaskan dari pergantian kekuasaan yang silih berganti. Setelah masa awal kekhalifahan Islam, wilayah ini menjadi salah satu pusat penting pemerintahan dinasti Umayyah. Letaknya yang strategis di timur menjadikan Khurasan sebagai pintu gerbang ekspansi dan pusat konsolidasi kekuatan militer. Namun, di balik stabilitas yang tampak, benih-benih pemberontakan mulai tumbuh. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat di Damaskus membuat Khurasan menjadi titik awal munculnya gerakan politik yang kelak mengubah peta kekuasaan dunia Islam. Pada abad ke-8, dari tanah Khurasan inilah gerakan pasukan berpanji hitam bangkit.
Mereka bergerak dengan keyakinan dan semangat yang membara, menyusuri lembah, melintasi gurun, dan menembus kota demi kota, hingga akhirnya menggulingkan dinasti Umayyah dan mendirikan dinasti Abbasiyah. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian dinasti, melainkan sebuah titik balik besar dalam sejarah Islam, dan Khurasan berada tepat di pusatnya. Aura mistis yang melekat pada wilayah ini semakin kuat karena kesamaan simbol pasukan berpanji hitam dengan riwayat-riwayat yang telah beredar berabad-abad sebelumnya. Namun, seiring waktu, Khurasan mengalami masa-masa kelam. Setelah menjadi pusat kebudayaan dan politik, ia mulai terjebak dalam pusaran konflik internal, serangan bangsa asing, dan perebutan wilayah. Invasi Mongol pada abad ke-13 menghancurkan banyak kota pentingnya, meruntuhkan masjid-masjid megah, membakar perpustakaan, dan memusnahkan jejak peradaban yang telah dibangun selama ratusan tahun. Meski demikian, nama Khurasan tetap bertahan dalam ingatan manusia, dibungkus oleh kisah kejayaan masa lalu dan ramalan-ramalan yang menyertainya. Bagi sebagian orang beriman, Khurasan tidak hanya berarti sebuah tempat di peta, melainkan sebuah tanda yang akan muncul menjelang akhir zaman. Riwayat tentang kemunculan Dajjal dari wilayah ini terus diceritakan di mimbar-mimbar, madrasah, dan majelis-majelis ilmu. Sosok Dajjal digambarkan akan memulai perjalanannya dengan menguasai hati dan pikiran manusia melalui fitnah yang luar biasa dahsyat. Ia akan memiliki kekuatan untuk menipu mata manusia, membuat yang salah tampak benar dan yang benar tampak salah. Keberadaannya akan menguji iman dengan cara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Khurasan, dalam bayangan banyak orang, menjadi tanah yang diam-diam menyimpan rahasia besar. Gunung-gunungnya seperti menyimpan bisikan sejarah, gurunnya seolah merekam tapak kaki para pasukan yang pernah melintas, dan udara dingin malamnya bagaikan membawa kabar dari masa lalu yang enggan dilupakan. Di balik ketenangan yang tampak, ada keyakinan bahwa suatu hari kelak tanah ini akan kembali menjadi pusat perhatian dunia, bukan karena perdagangan atau politik, tetapi karena sebuah peristiwa yang akan mengubah jalannya sejarah umat manusia. Dari sudut pandang geografi spiritual, Khurasan bukan sekadar hamparan tanah yang dapat diukur dengan garis lintang dan bujur. Ia adalah lanskap yang dilapisi makna, di mana setiap gunung, lembah, dan gurun menyimpan gema masa lalu sekaligus isyarat masa depan. Bagi para penyair dan sufi, Khurasan sering dipandang sebagai gerbang timur dunia yang menerima cahaya pertama fajar, simbol pencerahan rohani sekaligus tanda dimulainya peristiwa besar. Bagi para ulama dan penafsir hadis, wilayah ini adalah titik yang akan berulang kali disebut ketika membicarakan tanda-tanda kiamat. Di dalam narasi yang diwariskan turun-temurun, Khurasan digambarkan memiliki wilayah yang sangat luas, mencakup jalur-jalur karavan yang membentang seperti urat nadi peradaban. Jalur-jalur itu bukan hanya membawa rempah dan kain, tetapi juga membawa gagasan, filsafat, bahkan ideologi yang mengubah arah sejarah. Sebagian keyakinan menyebutkan, jalur-jalur ini pula yang suatu saat akan dilalui oleh pasukan atau sosok yang menjadi awal dari masa fitnah besar. Disinilah Khurasan menjadi semacam panggung yang sudah disiapkan, menunggu tirai terbuka untuk sebuah peristiwa yang akan dikenang selamanya. Dalam bayangan kisah akhir zaman, kemunculan Dajjal di Khurasan bukanlah peristiwa yang tiba-tiba tanpa latar. Sejarah panjang peperangan, pergolakan politik, dan pertemuan berbagai kebudayaan di wilayah ini seakan membentuk medan uji yang keras. Tanahnya yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan kini membawa dualitas, tempat lahirnya pencerahan, sekaligus tempat awal munculnya fitnah terbesar. Gambaran ini menimbulkan rasa waspada yang mendalam, seolah setiap batu di jalanan Khurasan menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Penduduk di masa lalu mungkin tidak sepenuhnya memahami bahwa tanah tempat mereka tinggal
akan menjadi bahan perbincangan berabad-abad kemudian. Namun, cerita-cerita rakyat, naskah sejarah, dan tafsir hadis membuat Khurasan hidup di imajinasi umat Islam dari Maroko hingga Nusantara. Setiap kali nama itu disebut, bukan hanya peta yang terlintas di benak, tetapi juga suasana, hembusan angin gurun, cahaya kemerahan di langit fajar, dan langkah kaki yang bergerak menuju takdirnya. Kini, walaupun Khurasan secara politis telah terbagi menjadi bagian-bagian yang masuk ke wilayah negara modern, seperti Iran, Afghanistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan, nama itu masih memancarkan daya tarik mistis. Para peneliti berusaha membongkar fakta sejarahnya, sementara para pencari kebenaran spiritual mencoba menafsirkan isyarat-isyaratnya. Khurasan tetap menjadi simbol persimpangan antara yang nyata dan yang gaib, antara catatan sejarah dan firasat akhir zaman. Khurasan pada akhirnya adalah cermin yang memantulkan dua sisi perjalanan manusia, kejayaan dan kehancuran. Di masa lalu, tanah ini pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan budaya yang mempersatukan bangsa-bangsa dari berbagai penjuru dunia. Namun, di dalam catatan sejarah dan riwayat akhir zaman, ia juga menjadi titik awal ujian terbesar yang akan mengguncang iman dan kesabaran umat manusia. Perjalanan panjangnya mengajarkan bahwa tidak ada kejayaan yang abadi dan setiap puncak kemakmuran akan diuji oleh gelombang fitnah. Riwayat yang mengaitkan Khurasan dengan kemunculan Dajjal memberikan pesan yang lebih dalam daripada sekadar penanda geografis. Ia mengingatkan bahwa ujian tidak selalu datang dari arah yang kita waspadai, dan fitnah terbesar seringkali muncul dari tempat yang dulu pernah menjadi pusat cahaya. Inilah mengapa sejarah Khurasan tidak hanya dibaca sebagai kisah masa lalu, tetapi juga sebagai peringatan bagi masa depan. Bayangkan, ketika hari itu tiba, debu dari tanah Khurasan kembali mengepul, bukan karena perdagangan atau ziarah ilmiah, melainkan karena sebuah pergerakan yang mengguncang dunia. Langkah kaki terdengar dari kejauhan, pasukan bergerak dengan keyakinan yang salah arah, dan sosok yang ditunggu sebagian, namun ditakuti banyak orang menampakkan diri. Langit tampak redup, dan fitnah mulai menyelimuti hati manusia seperti kabut yang menutupi pandangan. Inilah gambaran yang telah diwariskan dalam banyak riwayat, bukan untuk menakut-nakuti semata, tetapi untuk meneguhkan hati agar tetap berpegang pada kebenaran. Khurasan memberi pelajaran bahwa kewaspadaan adalah bagian dari iman. Sebagaimana tanah ini pernah menjadi titik awal perubahan besar dalam sejarah politik Islam, ia juga akan menjadi simbol titik awal ujian besar bagi seluruh umat. Dari sinilah kita diingatkan untuk selalu menjaga kesucian hati, memperkuat ilmu, dan memegang teguh prinsip, agar ketika gelombang fitnah datang, kita tidak terombang-ambing. Sejarah Khurasan bukan sekadar deretan nama kota dan peristiwa, tetapi juga kisah yang membentuk kesadaran umat tentang makna kesiapan menghadapi ujian. Ia berdiri sebagai saksi bisu bahwa peradaban bisa runtuh dalam sekejap dan bahwa ujian iman akan datang ketika manusia merasa paling kuat. Dalam narasi besar perjalanan dunia, Khurasan adalah titik yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sebuah simpul yang mengikat kejayaan dan peringatan dalam satu nama yang abadi. Dan demikianlah, Khurasan terus hidup sebagai nama yang menembus batas waktu. Dari jalur kafilah yang pernah dipenuhi suara lonceng unta, hingga benteng-benteng yang kini menjadi reruntuhan, setiap sudut wilayah ini memanggil orang untuk merenung. Ia pernah menjadi rumah bagi para ulama, penyair, prajurit, dan pedagang. Kini ia menjadi simbol dalam ingatan kolektif umat yang menggabungkan fakta sejarah dengan isyarat akhir zaman. Dalam catatan para penafsir, kisah Khurasan tidak berdiri sendiri. Ia selalu terhubung dengan rangkaian tanda-tanda besar yang disebut akan mendahului kiamat. Kehadirannya
dalam riwayat tentang Dajjal, tentang pasukan berpanji hitam, dan tentang pergerakan besar dari arah timur, menjadikannya semacam penanda yang menyatukan masa lalu dengan masa depan. Hal ini membuat banyak orang memandang Khurasan bukan sekadar wilayah, melainkan pintu yang suatu hari akan terbuka menuju bab terakhir perjalanan dunia. Namun, pesan terpenting dari semua kisah ini adalah bahwa peringatan bukan untuk menimbulkan rasa takut yang melumpuhkan, tetapi untuk menumbuhkan kesiapan. Khurasan mengajarkan bahwa setiap kejayaan harus diiringi kewaspadaan dan bahwa fitnah terbesar seringkali datang dalam rupa yang memikat. Ia adalah cermin bagi umat agar tidak tertidur dalam rasa aman palsu dan agar terus memperbarui kekuatan iman. Kini, di bawah langit yang sama, yang pernah menyaksikan lahirnya para pemimpin besar dan meledaknya peristiwa bersejarah, tanah Khurasan tetap berdiam dalam sunyi. Gurunnya yang luas, gunungnya yang menjulang, dan jejak-jejak kotanya yang hilang ditelan waktu, seakan menunggu hari ketika namanya kembali disebut di seluruh penjuru bumi. Dan pada saat itu, sejarah dan ramalan akan berpadu menjadi satu kenyataan yang tak dapat dihindari. Khurasan, dengan segala kemegahan dan misterinya, berdiri sebagai pengingat bahwa dunia hanyalah tempat singgah dan bahwa setiap peristiwa besar yang telah atau akan terjadi hanyalah bagian dari rencana yang telah ditetapkan. Dari masa lalu yang gemilang menuju masa depan yang penuh ujian, Khurasan tetap menjadi nama yang akan terus diingat, dibicarakan, dan direnungi hingga akhir zaman. Khurasan, dalam diamnya yang panjang, menyimpan lapisan-lapisan cerita yang sulit dipisahkan antara fakta sejarah dan keyakinan umat. Setiap generasi yang melewati tanah ini meninggalkan jejak yang membentuk jalinan kisah besar. Di masa kejayaan Islam, para ulama menulis kitab, para arsitek membangun masjid dengan kubah yang menjulang, dan pasar-pasarnya penuh dengan bahasa dari berbagai negeri. Tetapi, di balik kemakmuran itu, selalu ada bayang-bayang nubuat yang menyelimuti nama Khurasan, membuatnya terasa seperti sebuah panggung yang menunggu lakon terakhir. Riwayat tentang kemunculan Dajjal dari wilayah ini bukan sekadar kisah untuk dituturkan di majelis, melainkan pesan agar manusia tidak lalai. Dajjal digambarkan bukan hanya menguji dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kecerdikan dan tipu daya yang mampu memutarbalikkan kebenaran. Dalam konteks ini, Khurasan menjadi simbol awal ujian yang akan meluas ke seluruh dunia, menguji iman setiap orang tanpa terkecuali. Tanah Khurasan pernah merasakan derap kaki pasukan besar, mulai dari masa penaklukan Islam awal, gelombang revolusi yang melahirkan kekhalifahan baru, hingga serangan Mongol yang membumi hanguskan kota-kotanya. Setiap peristiwa besar itu seperti potongan teka-teki yang kelak membentuk gambaran penuh bahwa Khurasan selalu hadir di titik-titik penting sejarah, baik ketika dunia sedang membangun maupun ketika ia runtuh. Kini, Khurasan terpecah menjadi wilayah-wilayah dalam negara modern, tetapi batas politik tidak mampu memisahkan dirinya dari identitas yang diwariskan sejarah. Nama ini masih menggema di masjid-masjid, di lembar kitab kuno, dan di hati orang-orang yang meyakini bahwa suatu hari kelak, tanah ini akan kembali menjadi pusat perhatian dunia. Bagi sebagian, itu adalah harapan akan kebangkitan. Bagi yang lain, itu adalah tanda dimulainya ujian yang tak terelakkan. Khurasan adalah pengingat bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berlalu. Ia hidup dalam ingatan, mengalir dalam cerita, dan suatu saat bisa kembali menjadi kenyataan. Dari gurun yang membentang hingga puncak gunung yang menusuk langit, dari pasar kuno yang berdebu hingga reruntuhan yang bisu, semuanya menyimpan rahasia yang hanya akan terungkap pada waktunya. Dan ketika hari itu tiba, dunia akan menyaksikan bagaimana sebuah nama kuno menggemparkan masa kini. Jika kita menelusuri Khurasan lebih jauh, seakan kita melangkah di atas lembaran kitab sejarah yang belum sepenuhnya ditutup.
Tanah ini telah menyaksikan peralihan dari ketenangan menuju gejolak, dari kejayaan menuju kehancuran, dari cahaya menuju gelapnya fitnah. Ia bagaikan sebuah naskah panjang yang setiap babnya memiliki nuansa berbeda. Namun, semuanya terikat oleh satu benang merah. Khurasan selalu hadir ketika dunia berada di ambang perubahan besar. Bagi orang-orang beriman, kisah Khurasan adalah cermin untuk melihat diri. Jika pada masa lalu, wilayah ini menjadi pusat ilmu dan kemakmuran, namun kelak disebut sebagai tempat awal fitnah besar, maka hal itu mengajarkan bahwa kedudukan dan kekuatan tidak menjamin keselamatan dari ujian. Justru di puncak kejayaan, manusia sering lengah, dan disitulah pintu fitnah terbuka. Maka, Khurasan menjadi peringatan abadi bahwa iman harus dijaga di segala keadaan, baik dalam kelapangan maupun kesempitan. Bayangkan, suatu hari kelak, langit di atas Khurasan tidak lagi tenang. Awan gelap menggantung, debu berputar di atas tanahnya, dan dari kejauhan terdengar derap kaki pasukan yang semakin mendekat. Bukan pasukan dagang, bukan pula rombongan ziarah, melainkan barisan yang akan memulai babak baru dalam sejarah dunia. Di tengah mereka, sosok yang telah disebut dalam riwayat berabad-abad lamanya menampakkan diri, membawa fitnah yang membuat hati manusia bergetar. Itulah hari di mana nubuat lama menjadi kenyataan dan Khurasan menjadi pusat perhatian seluruh bumi. Namun, pesan sejatinya bukan sekadar menanti peristiwa itu dengan rasa takut, tetapi menyiapkan diri agar tidak tergelincir. Kisah Khurasan mengajarkan pentingnya ilmu, pemahaman, dan keteguhan hati. Sebab, fitnah terbesar tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi menguji keyakinan yang paling dalam. Siapa yang kokoh akan selamat, siapa yang goyah akan hanyut terbawa arus tipu daya. Dan hingga hari itu tiba, Khurasan tetap terhampar dalam diam. Gunung-gunungnya berdiri seperti penjaga setia, gurunnya menyimpan jejak kaki masa lalu, dan udaranya membawa aroma sejarah yang tak pernah pudar. Nama Khurasan akan terus disebut dari mimbar ke mimbar, dari mulut para guru kepada murid, dari halaman kitab kuno hingga bisikan doa yang lirih. Ia adalah saksi bisu perjalanan umat dari awal kejayaan hingga ujung waktu. Seiring berlalunya abad, Khurasan tetap menempati posisi istimewa di peta sejarah dan keyakinan manusia. Ia bukan hanya tempat di bumi, melainkan sebuah simbol yang memadukan kekuatan masa lalu dengan misteri masa depan. Setiap riwayat yang menyebut namanya menambah lapisan makna, menjadikannya seperti permata kuno yang cahayanya berasal dari sinar kejayaan, sekaligus kilatan peringatan. Di masa silam, tanah Khurasan adalah titik temu para penjelajah, pedagang, dan ulama. Di sana lahir pemikiran besar, karya sastra, penemuan ilmiah, dan tradisi yang mengikat masyarakatnya dalam satu kesadaran budaya. Namun, di balik semua itu, bayang-bayang nubuat terus membayangi, seperti garis samar di cakrawala yang tak pernah hilang. Bahkan, di saat kota-kotanya makmur dan pasar-pasarnya penuh, ada bisik-bisik yang mengingatkan, suatu saat tanah ini akan menjadi awal badai besar yang mengguncang dunia. Dalam pandangan sebagian orang beriman, keberadaan Khurasan dalam nubuat akhir zaman adalah tanda bahwa sejarah selalu bergerak dalam siklus. Sebagaimana ia pernah menjadi pusat cahaya, ia juga akan menjadi awal kegelapan sebelum cahaya yang lebih besar datang kembali. Perubahan besar yang dimulai dari sini bukan sekadar peristiwa politik atau militer, tetapi ujian rohani yang akan menembus hati setiap manusia tanpa memandang bangsa atau bahasa. Gambaran itu menghadirkan suasana yang sulit dilupakan. Langit Khurasan yang kemerahan saat matahari terbit, padang pasir yang seolah tak berujung, dan debu yang beterbangan seiring langkah kaki pasukan yang akan mengubah sejarah. Mereka yang hidup di masanya akan melihat nubuat menjadi kenyataan, sementara mereka yang membaca sejarahnya hari ini diingatkan untuk menyiapkan diri. Khurasan mengajarkan satu hal yang tak lekang oleh waktu, bahwa tidak ada tanah, bangsa, atau peradaban
yang sepenuhnya kebal dari ujian. Ia menjadi saksi bahwa kejayaan bisa runtuh, kebenaran bisa diputarbalikkan, dan hanya iman yang teguh yang dapat menjaga manusia tetap berdiri. Maka, nama Khurasan akan terus hidup, bukan sekadar dalam buku-buku atau cerita rakyat, tetapi dalam kesadaran umat bahwa setiap tempat di dunia memiliki perannya dalam panggung besar sejarah manusia. Dan ketika waktunya tiba, Khurasan akan kembali menjadi pusat sorotan, menutup lingkaran sejarah yang telah dimulai berabad-abad sebelumnya. Khurasan adalah kisah yang tidak pernah benar-benar usai. Setiap generasi menemukan alasan baru untuk membicarakannya, baik sebagai kenangan akan peradaban agung maupun sebagai tanda peringatan dari nubuat yang belum terwujud.